Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyangkuter semua buat teman-teman yang masih nyangkut di dunia persahaman ya. Sesama nyangkuters kita harus saling mendoakan dan saling ngasih support biar tetap istiqomah dalam belajar berinvestasi saham. Udah seminggu lebih tidak lihat-lihat persahaman, saking kemarin kita fokus menunggu cairnya si ini nih dividen jumbo PTBA ya. Pelurunya habis gara-gara nyangkut di PTBA, kemudian ternyata di pencairan masuk rekening pun itu di beberapa RDN ternyata kasus juga ya. Untuk yang teman-teman di Stockbit kayaknya telat gitu ya, sementara yang punya akun di iPod, Ajaib, Mandiri udah masuk dari siang, sehingga di Jumat siang udah bisa langsung di average down ke saham-saham pilihan lain. Stockbit ini kalau dividen ini agak parah ya, jadi dia masuknya itu di malam hari. Nah, jadi buat teman-teman yang mau khususon jadi dividen hunter, jangan pakai Stockbit, nanti dividennya telat. Mainnya di Ajaib kalau untuk ngejar dividen. Kalau yang buat transaksi biasa mungkin di Ajaib, iPod dan lain sebagainya itu oke ya. Si Stockbit ini dana baru masuk ke rekening RDN biasanya di atas jam 10 malam kalau saya perhatiin ya. Nah, jadi masalahnya kalau kita mau tarik ya harus malam-malam, pasar udah tutup. Nah, kasus kemarin ketika di PTBA ini jadi telat nih, keburu naik gitu ya. Average down-nya jadi harganya udah keburu meroket. Jadi opportunity loss untuk yang RDN-nya di Stockbit. Nah, untuk Ajaib, iPod itu udah paling duluan kalau nggak salah ya. Siang-siang udah masuk sehingga kita masih bisa eksekusi, muterin lagi dividen untuk diinvestasikan di saham yang lain. Nah, ini teman-teman kita bahas update tentang belajar jadi dividen hunter gitu ya. Kita cita-citanya nabung saham biar nanti gajian dividennya bisa buat masa tua kita. Saya update dulu ini ya. Jadi kemarin sampai kita belajar perdividenan ini. Jadi buat teman-teman yang pingin tahu jadwal dividen itu dari mana gitu ya. Nah, datanya itu teman-teman bisa cari di namanya apa ya, IDX ya, IDX. Nah, silahkan, nanti ada komplit itu. Nanti kita bahas kapan-kapan tentang data historis dividen ini. Ini mulai dari 2003, 2002 komplit banget. Nah, ini yang bikin seminggu kemarin saya coba lihat-lihat ya, ini gimana cara ngegabunginnya gitu ya. Terus gimana biar kita tahu bahwa bulan ini adalah perusahaan anu, bulan depan anu, bulan depan anu. Jadi sehingga kita bisa tahu 2-3 bulan ke depan itu siapa yang bakal bagi dividen. Nah, ini hanya bisa kita pantau kalau kita ngoleksi data-data seperti ini. Datanya ini ada di web IDX, ada di Google. Silahkan sedot masing-masing. Nanti kita bisa kombinasikan sehingga kita bisa tahu nih ya, kapan si dividen itu bakal ngebagi sahamnya. Nah, singkat cerita ya, saya sudah mesamerikan untuk menjadi target pribadi saya di tahun depan gitu ya, berdasarkan uji coba di saham-saham ini nih. Jadi selama saya belajar jadi dividen hunter ya, belajar merealisasikan apa yang sudah
sudah ditargetkan gitu ya. Kita role play-nya adalah ke sini. Nah, gajian dividen ya dari beberapa saham, caranya adalah dengan mengetahui kapan jadwal dividen itu salah satu tahapannya ya. Nanti kita bahas secara spesifik gimana caranya ngerekap data dividen itu. Jadi summary-nya untuk sementara seperti ini ya. Dari beberapa yang udah saya uji coba, ternyata yang paling tinggi adalah PTBA, MBAP, kemudian ada ini Matahari ya, yang termasuk ada yang jumbo dan yang super tinggi banget gitu ya. Nah, nanti yang udah di list ini berarti prioritasnya kalau mau nabung saham ya, saya akan nabung di saham-saham yang urutan teratas ini. Nah, cuma masalahnya nanti saya harus cek lagi nih yield dividen ini. Kalau di Stockbit itu kalau kita tarik ini bukan berdasarkan cum date-nya ya, harga penutupan saat cum date, tapi harga ketika kita narik data gitu ya. Jadi ini harus dismoothkan lagi datanya nih. Jadi mungkin datanya akan gerak lagi. Nah, kalau si PTBA ini saya coba pakai harga closing di cum date, yield-nya ini sampai 29%. Ini aja gile sekali teman-teman ya. Jadi kita naruh misalkan 10 dapat 30% dari si PTBA ini. Apakah tahun depan juga sebesar ini ya, wallahu alam. Tapi ini adalah satu patokan bahwa cita-cita kita buat gajian dari dividen ini bukan mission impossible gitu ya. Apa istilahnya ya? Doable, impossible but doable, melawan doable but impossible but doable. Nah, jadi ada dua istilah katanya, sesuatu yang tidak mungkin tapi bisa kita kerjakan gitu. Terus ada lagi, kita bisa kerjakan tapi kayaknya nggak mungkin ya. Itu satu-satu antara dua kondisi di mana kita bisa mengira-ngira nih apakah target yang udah di plotting seperti ini bisa dicapai atau enggak, bisa di-achieve atau enggak. Nah, dari perjalanan saya sejak Desember, kemudian 1 semester lah ya, kemudian ngelihat dari hasilnya gitu ya, hunting dividen seperti ini ternyata ada harapan gitu ya. Ada harapan bahwa itu bukan pepesan kosong gitu ya. Gajian dari dividen itu ternyata ini bisa gitu ya. Cuma problemnya kan jam terbang ya. Kalau kita umurnya udah kepala 5, udah ubanan ya agak telat gitu. Tapi kalau kita ajarkan ke anak-anak kita mindset gajian dari dividen, nah mudah-mudahan ya nanti anak-anak generasi kita itu lebih cerdas lagi lah nyari duitnya gitu ya. Jadi kita bukan belajar saham itu bukan buat diri kita, tapi buat anak cucu kita, biar dia tahu hidupnya nggak kemana-mana gitu ya. Nih, kita udah mulai petakan kira-kira nanti ya, kalau ibaratnya kalau kita udah menyatakan tujuannya target pergi ke Bandung, nah kita udah mau lewat mana nih jalannya, mau tol Puncak ke mana tuh, Cikampek Purwakarta. Nah, ini udah mulai jelas arah tujuan kita berangkat gitu ya, harus pakai ini kalau mau cepat. Nah, itulah pelajaran 1 semester yang saya kira-kira lakukan ya, dari beberapa tahapan gitu ya, tahapan menuju cita-cita ke sini, gajian dari dividen ya. Dimulai dengan seleksi saham, dimulai dengan nyoba itu apa dividen hunter, kemudian jebakannya di mana.
Nanti sampai kesimpulan satu titik, kita akan tahu bahwa kalau kita ada rezeki, maka kita harus nabung di saham yang mana. Nah, ini adalah mengerucut kepada pilihan-pilihan di sini yang udah saya uji coba ya. Mungkin teman-teman pernah nyoba saham lain, dividennya juga pasti nanti bisa di customize ya. Ini adalah uji coba saya pribadi ya. Seperti biasa nih, do your own research. Ini adalah riset pribadi yang saya lakukan ya, biar tidak berspekulasi. Mungkin di awal-awal belajar ya kita ada spekulasinya masih banyak gitu ya, karena masih on gitu. Tapi ke depan mudah-mudahan lebih terarah. Jangan lupa ya, tausiah saham dari Pak LKH, bahwa harta karun terbesar di dunia ada di pasar modal, bukan di dasar laut ya. Jadi sangat disayangkan kalau diri kita, anak cucu kita nanti nggak kenal pasar modal. Kenapa? Ya karena di pasar modal itu banyak sekali yang bisa dibagi-bagi. Nah, gitu ya. Yang dibaginya apa sih? Yaitu dividen. Nah, kita pernah bahas kenapa dividen itu sangat penting ya, karena di sana ada ratusan triliun nih yang dibagi ya. Ratusan triliun dividen yang disebar di pasar modal. Di tahun 2001 ada 200 triliun. Nah, apakah dari 220 triliun ini kita kebagian atau enggak, itu yang jadi masalah ya. Kalau kita nggak belajar dan tidak mengenal pasar modal, ya nggak kecipratan gitu ya. Ini yang harus kita mulai ajarkan ke anak-anak kita biar melek yang namanya literasi keuangan, khususnya mengenal pasar modal. Oke, kita nanti pembahasannya saya pinginnya sih kesini ya, ngebahas tentang jadwal dividen ini. Sekarang bulan Juli udah mau akhir, masih ada sekitar mungkin 40 atau 30 perusahaan emiten yang mungkin belum bagi dividen sampai akhir Desember. Nah, itu yang bisa kita sasar. Jadi kita harus nabung saham dari sekarang. Jangan seperti kasus ini, meskipun saya dapat dividen tapi secara total sih masih boncos karena banyak kena dividen trap gitu ya. Tapi itulah biaya bayar kuliah investasi sahamnya di situ ya. Jadi untuk awal-awal ya nggak apa-apa, masih belum bisa cuan, masih nyangkut. Tapi tahun depan, nah kita mulai fokus untuk beli nabung saham di saham-saham yang yield dividennya itu tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai beli saham yang yieldnya rendah gitu untuk jangka panjang. Kita fokus di yang ya minimal bisa di atas 5% gitu ya, 10%. Tinggal dicari nanti titik lagi harga rendah atau harga tinggi. Jadi itu yang pertama teman-teman, tentang PR gitu ya. Bagaimana kita mengkompilasi data historis dari saham-saham ini biar ke depan nanti kita bisa mencari nih ya, si jadwal dividennya gitu, bulan ini apa, bulan depan apa ya, biar nanti enak. Untuk jadwal target dividen kayaknya pernah saya plotting seperti ini. Nah, ini adalah yang saya lakukan alias uji cobanya dari sejak April, Mei, Juni, Juli, baru nyoba di beberapa titik saham saja. Nah, jadi nanti bulan Agustus kita tambah lagi nih. Ini kira-kira siapa nih? Nah, inilah di sini nih yang harus dicari nih, emiten mana aja yang tahun lalu, tahun 2022 bagi dividennya di Agustus, September, Oktober, November. Misalkan ada yang
di Oktober, berarti kan mudah-mudahan di bulan Juli ini kita bisa nyicil gitu ya, belum naik. Ada yang di September kayak MBAP itu udah mulai naik ya. Nah, MBAP kemarin di Juni, kemudian dia bayar lagi di September, tapi kelihatannya ini udah mulai dikoleksi nih. Kemarin sempat beli malah dijual ya. Masih tergoda buat ini apa namanya, keluar masuk karena kenapa ya, karena masih mencari pola, masih mencari gaya gitu lah ya. Harusnya sih kalau ini dividennya gede, nah inilah fokus nabung saham di sini. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, selain dari apa namanya, hunting dividen, ada isu, bukan isu sih, realita ini mah ya. Tadi kan kita fokus ke sini nih ya, tentang belajar literasi keuangannya, tujuannya gajian dari dividen, kemudian dividen mana saja yang kira-kira bakal kita sasar gitu. Nah, tadi itu apa ya? Tadi sebentar. Nah, ini dia. Nah, di Jumat kemarin teman-teman, ada yang menarik ya, saham si Personal Alih Daya ini nyungsep ya. Kalau kita lihat di Stockbit atau di mana namanya, di penutupan harga kemarin, ini selama seminggu kemarin ini tiba-tiba si bandarnya nyungsepin nih, sampai nyungsep ke harga dasar laut 50 ya. Selama ini saya mengamati saham ini, saham Personal Alih Daya dan FVCT, karena dua saham ini saya belajar dari sejak IPO ya. Sarana saya belajar buat ngamati saham adalah FVCT dan si Personal Alih Daya gitu ya. Jadi saya benar-benar mantau pergerakan dua saham ini. Nah, biasanya si saham Persada ini selalu di atas FVCT gitu. Jadi karena FVCT kemarin kan Q1-nya minus ya. Q1-nya minus sehingga dia lebih duluan nyentuh ke angka 50. Ini posisi kapan ini ya? Lupa nih, ini posisi bulan lalu nih, tapi Jumat kemarin juga harganya sekitar 53-54 si FVCT ini. Nah, ini yang dulu pernah saya komparasi gitu ya untuk ngamatin saham-saham IPO. Jadi dari ketiga saham ini nanti teman-teman bisa mantau mana kira-kira yang punya resiko bakal dinyangkutin dan mana yang kira-kira udah di dasar laut duluan. Ini per 14 Juni teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang punya sahamnya di CIP, di PADA, di FVCT, nah itu bisa komparasi. Ini mirip-mirip. FVCT udah nyungsep duluan ke dasar laut, kemudian Personal Alih Daya ya, ini juga nyungsep ke dasar laut. Nah, yang kita tunggu nih si CIP. Si CIP hati-hati, waspada, jangan sampai nasibnya bisa nyungsep. Ini kemarin, seminggu kemarin nih mulai goyang nih, angkanya ke 1200 gitu ya. Waspada saja buat teman-teman yang pegang si CIP, karena ini price book value-nya ini udah tinggi banget. Nah, yang sekarang kita lihat adalah Personal Alih Daya ini teman-teman ya. Ini belum saya update lagi. Jadi kita mau lihat kenapa si saham Personal Alih Daya ini tiba-tiba nyungsep, ada apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan postingan saya beberapa bulan lalu gitu ya, tentang ini nih, tentang yang namanya simulasi saham gorengan gitu ya. Kenapa tiba-tiba suatu saham itu bisa langsung di ARB-kan? Nah, teman-teman bisa lihat postingan tentang
cara bandar gitu ya meng-ARB-kan suatu saham, dan kenapa bandar tega-teganya langsung membuat saham itu terjun ke jurang. Nah itu ya, itu bisa dilihat nanti di simulasi saham gorengan ya. Dulu pernah kita bahas, ada satu channel YouTube yang bagus sekali. Dari situ saya coba untuk rekalkulate dengan cara saya sendiri, ternyata kejadiannya di simulasi sejak IPO, kemudian posisi bandar mulai lepas dikit-dikit, dan kemudian kapan dia akan menghantam. Nah itu ya, jadi posisi si personel Alhidayah itu kalau saya kaitkan dengan postingan yang lalu, si bandar itu udah seperti ini nih, udah di posisi distribusinya udah posisi cash in dia nih ya, dia cash dia udah net positif gitu ya, sehingga dia sisa saham yang dia miliki berapapun dia bisa langsung jual. Kenapa? Karena di harga murah pun posisi bandar udah untung. Tapi ini bukan bahasan kita teman-teman ya, cuma ini ingin mencocokologikan saja. Saya nebak-nebak aja, kelihatannya saham si bandarnya personel Alhidayah ini, nah dia ada di tahapan di situ ya, di tahapan udah balik modal gitu. Jadi kalau kita flashback lagi di saat IPO ya, kemudian dia gimana di hari awal atau hari pertama atau fase awal gitu ya, dia bikin ARA naik ke atas, dibikin meroket di hari kedua, di hari ketiga ngeroket lagi ya, entah bisa hari kedua, bisa bulan pertama, minggu pertama, pokoknya trennya itu seperti itu ya. Nah ini si pada ini berarti ini udah melalui fase hari ke-1, ke-2, ke-4, ke-5 ya, mungkin hari terakhir ya. Ini sampai berapa nih simulasi yang dulu ya, sampai mungkin ada di sini teman-teman ya. Ini gimana caranya nih biar ini ke atas. Jadi saham pada ini kelihatannya ada di fase terakhir ketika bandar mau bersih-bersih sahamnya. Kenapa? Karena dia sudah posisinya balik modal, sudah posisi net cash in gitu ya. Jadi berapapun sisa saham yang dia miliki, dia nggak peduli dijual di harga berapapun, dia sudah untung gitu ya. Cuma yang jadi masalah adalah kenapa timingnya sekarang ya, kenapa saham si pada ini timingnya di minggu-minggu sekarang nih, 1, 2 ya. Jadi mulai di sini kan ada 2 minggu nih, 2 minggu menjelang akhir bulan Juli. Nah jadi prediksi saya kemungkinan 2 minggu ini saham si pada bakal ada di harga 50 perak. Nah kita lihat nanti ya kenapa bakal ada di sini ya. Jadi kunciannya, skenario yang memungkinkan bahwa si bandar itu jual di dasar laut. Nah karena gini ya, dia sudah balik modal, posisi bandar net cash-nya udah positif, kemudian dia mau lepas berapapun saham yang dia punya. Cuma yang jadi masalah adalah kenapa harus di bulan Juli. Nah ini yang akan kita lihat. Kita flashback ke prospektusnya ya. Jadi buat teman-teman yang investasi saham tapi nggak pernah baca prospektus, ya sama kayak saya ya. Baca prospektus itu perlu perjuangan. Jadi ya kadang kita waktunya nggak cukup juga, jadi kita saling kerja sama aja dengan teman-teman yang lain yang rajin menganalisa. Kita cross check aja, jadi kita nggak sempat baca detail prospektus tapi kita
ambil inti-intinya saja ya, karena banyak sekali yang harus kita pelajari. Kalau kita baca satu prospektus yang ratusan lembar ya mungkin bakal tidak bisa mengamati yang lain. Nah, balik ke sini teman-teman, tadi pertanyaannya adalah kenapa si saham Persada ini pada itu dinyungsepin di bulan Juli ini. Nah, ini menarik ya. Nah, kita balik ke sini teman-teman ya. Ketika dulu saya posting tentang unboxing prospektus PT Personal Alidaya, di sini nanti kejawab ya. Jadi si Personal Alidaya ini dia IPO-nya di Desember 2002 gitu ya. Awal 2002, kemudian ada hal-hal yang biasanya harus dicermati buat saham-saham yang IPO yang disebut sebagai lock-up period. Lock-up period itu adalah pemegang saham ini dilarang untuk menjual gitu ya saham-saham yang dimilikinya ke market gitu ya. Nah, itu ada semacam komitmen sih masalahnya itu. Cuma apakah komitmen itu ditaati atau enggak? Nah, itu juga tanda tanya gitu ya. Seperti kasusnya saham Subang, Sultan Subang. Nah, itu yang dicurigai pemegang saham mayoritasnya ya, itu menjual sebelum periode lock up-nya berakhir sehingga sahamnya nyungsep. Nah, itu kelicikan-kelicikan Sultan Subang gitu ya. Nah, sekarang balik kepada bahwa ending lock up period ini akan jatuh temponya di 1 Agustus ya. Jadi efektif listing IPO-nya pada itu kan 30 November. Berarti kalau 8 bulan endingnya adalah 31 Juli. Sehingga mulai 1 Agustus ya, pemegang saham mayoritas atau pengendali, biasanya disebut PSP, pemegang saham pengendali, itu boleh menjual sisa-sisa saham yang belum dijual ke publik. Nah, makanya ini dulu udah saya tandain ya, waspada penurunan harga di Juli dan Agustus 2003, dan sekarang terjadi gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana peluang si pemegang saham pengendali Personal Alidaya ini bakal ngejual seberapa banyak. Nah, gitu ya. Itu bisa teman-teman lihat nanti di komposisi pemegang sahamnya ya, gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan nih bahwa si Personal Alidaya ini dimiliki oleh Kopindo Satski segini. Untuk nomininya nih, ini saya nggak tahu nih Pak Sigit ini apakah memiliki langsung atau kayak si Yusuf Hamka itu ya, beneficial owners doang gitu, mewakili doang gitu ya. Tapi di sini nanti bisa kelihatan ya kemungkinan apakah si sisa saham ini bisa dijual atau enggak gitu. Kenapa? Karena induk si Personal Alidaya ini nih koperasi gitu ya. Kalau koperasi dia mau ngejual, berarti kan dia harus meminta persetujuan pemegang saham apa namanya, RAT ya, rapat anggota tahunan luar biasa. Nah, jadi logikanya adalah mungkin nggak anggota koperasi ini meminta saham si Personal Alidaya ini dijual setelah lock up period, sementara harganya lagi di dasar laut. Nah, itu pertanyaan yang bisa membuat logika berpikir kita tertantang gitu ya. Apakah setelah lock up period kekhawatiran itu masuk akal atau enggak? Kalaupun ada yang menjual saham, siapa, pihak mana gitu ya. Kalau yang dimiliki Kopindo Satnya sebagai induk di Personal Alidaya ini
agak susah karena dia harus melalui rapat anggota, quorum dari para anggota gitu ya. Sementara kalau RAT itu kayaknya satu orang suaranya sama gitu ya, bukan berdasarkan jumlah simpanan sih kalau nggak salah ya. Saya nggak paham juga ya, mungkin yang ngerti koperasi gitu, nggak kayak perusahaan publik satu orang punya saham banyak dia suaranya banyak. Tapi kalau koperasi kelihatannya ya kalau disetujui di RAT baru bisa. Tapi kalau anggotanya tidak menyetujui di RAT itu berarti nggak bisa gitu ya menyetujui usulan dari pengurus. Nah, jadi di situ keunikan dari si personel alih daya ini, nanti teman-teman bisa lihat di komposisi pemegang saham sebelum IPO nih, komposisinya ini 83, 16, masyarakatnya masih 0. Setelah IPO ya di publik ada 28%. 28% ini termasuk retail, kita yang nyangkut, termasuk si bandarnya juga ya, penjamin emisi dan segala macamnya lah gitu ya. Nah, inilah yang dijual nih kelihatannya ya. Yang bikin jeblok karena si bandarnya melepas porsi dari yang ada di porsi 28 ini. Nah, ketika lock up period, maka yang akan dilepas adalah yang dimiliki oleh sisa koperasi pegawainya, yaitu yang 59, kemudian yang di Bapak Sigit ini nih 11%. Nah, yang 59 ini mungkin termasuk saham bonus gitu ya, yang dimiliki oleh para anggota koperasi. Nah, saham bonusnya berapa persen itu juga nggak terlalu besar sih kelihatannya ya. Jadi ketika IPO, anggota koperasi itu diberikan saham bonus ya, kayak perusahaan biasa lah gitu ya, pada dapat saham bonus. Cuma porsinya berapa nih saya lupa juga nih ya. Nah, yang jelas di sini teman-teman ya, dari penurunan si pada ini ya, ini terjawab kenapa penurunannya sama closing di Jumat kemarin langsung ke dasar laut. Karena ada kekhawatiran si bandar kelihatannya bahwa porsi sisanya, nah ini akan dilepas. Tapi dia lupa ya, bandar lupa bahwa pemegang saham mayoritas si personel alih daya itu adalah koperasi pegawai, di mana keputusannya itu harus meminta persetujuan dari anggota. Nah, cuma problemnya kan kalau pengurus menjual saham di harga di bawah harga IPO, nah itu masuk logika enggak gitu ya. Kayaknya nggak bakal sih kalau menurut saya ya. IPO-nya dia di harga berapa ya? Harga 100, malah sempat naik ke 300 ya, ke 200 lebih kalau nggak salah nih. Di sini nih di 300-an ya, 200 lebih lah. Mana sih harganya? 302. Nah, jadi kalau kita main logika-logikaan, apakah ini akan tidur selamanya atau tidak? Nah, teman-teman bisa menjawab ya. Teman-teman bisa menjawab sendiri kemungkinan tersebut ya. Karena ini ada spesifik saham personel alih daya ini dibandingkan dengan misalkan saham si Sultan Subang gitu ya, yang PSP-nya itu dikuasai oleh individu gitu. Kalau ini kan anggota koperasi yang ribuan juga gitu. Tidak semudah saham-sahamnya si Sultan Subang gitu dalam menentukan atau dalam mengambil keputusan. Oke, jadi untuk minggu besok ini menarik. Apakah saham
personel ahli daya ini bakal stay di 50 ataukah dia bakal agak naik lagi ya. Nah ini gara-gara si personel ahli daya ini nyungsep, kemarin dividennya PTBA langsung saya borong aja ke sini karena PTBA-nya lagi naik gitu ya. Jadi biar nanti nunggu PTBA-nya turun baru kita nabung lagi. Sementara personel ahli dayanya turun, saya taruh di sini dulu. Itu yang membuat average down-nya jadi gagal ya, alias cut loss. Kenapa cut loss? Karena harga kumdate-nya dulu kita beli di harga tinggi gitu ya. Kenapa nggak dibiarin aja? Nah itu juga ya, kalau dibiarin kita nggak punya pengalaman jam terbang ngamatin yang lain sih, masalahnya itu ya. Jadi memang kalau modalnya dikit-dikit, nah kepaksa harus cari cara lain teman-teman ya. Gimana caranya biar tujuannya tercapai. Oke, mungkin sementara itu dulu ya tema bahasan kali ini. Udah lama nggak melototin. Nah di sini mungkin ya, jadi untuk kasusnya FVCT pada chip, nah ini temanya adalah hati-hati untuk beli saham IPO. Apalagi yang di bulan-bulan ini ada IPO jumbo ya. Buat yang hunting IPO jumbo, hati-hati harganya, jangan sampai nanti kejebak beli di pucuk ya, gitu ya. Kenapa? Kayaknya mayoritas dari saham yang IPO ini harganya ya di 2-3 bulan kemudian langsung nyungsep ya. Ini nanti yang akan kita lakukan di PTBA, kemudian FVCT dan personel alih daya, strategi anti nyangkutersnya dengan melakukan average down ya. Ini belum saya update nih, minggu kemarin di per tanggal berapa, 14 ya, di kalau nggak salah harganya 54 sampai apal nih gara-gara nyangkut di sini. Ini rekor ya teman-teman ya. Biasanya FVCT itu selalu paling bawah, tapi sekarang dia posisinya udah mulai disalip gitu ya. Oke, jadi nanti kita kaitkan nanti apakah si FVCT pada ini masuk kategori yang harus kita layak tabung atau enggak. Nah teman-teman bisa kaitkan gitu ya tema bahasan kali ini tentang kenapa satu saham itu bisa digoreng, di ARB kan atau diarahkan. Nanti tadi kejawab gitu ya, yaitu ketika si bandar itu posisinya sudah balik modal ya. Jadi saham bandar sahamnya si pada ini, nah, dia cuci gudang dari saham sisa yang dimilikinya. Kenapa harus cuci gudangnya di Juli ini? Tadi balik lagi ke sini karena ending apa tadi ya, lock up period si pada ini akan berakhir di bulan ini. Mulai 1 Agustus sisa saham yang belum dijual ke pasar kemungkinan ada juga gitu yang menjual, atau malah di buyback sama si koperasi. Ini menarik ya. Nah ini bisa jadi nih saham-saham bonus yang ada di anggota koperasi ini malah akan di buyback oleh si induknya, si koperasi pegawai Indosat. Kenapa? Ya karena lagi nyungsep harganya gitu ya. Kemungkinan gitu kali ya. Logikanya begitu. Ini mah coba kita
matangkan lagi. Nah, ketika ini harganya di 51 ya, kayaknya sebegitu teman-teman ya. Skenario yang paling mungkin nih menurut saya sih. Jadi isunya di sini di di lockup period ini, coba nih, lockup period pada nah, lockup period pada ini apakah akan di buyback oleh Kopindosatnya ya, oleh koperasinya sebagai induk. Kopindosat sebagai PSP. Nah, siapa yang ngejual? Yang ngejual adalah apakah saham bonus. Nah, dari anggota, saham bonus yang dimiliki anggota koperasi akan di buyback oleh Kopindosat sebagai PSP. Ini PR-nya ya. Yang keduanya mengenai peluang potensi PSP menjual sisa saham. Siapa PSP itu? Yaitu Kopindosat sendiri, Kopindosat. Yang keduanya Bapak Sigit. Nah, ini dua pihak ini nih yang tanda tanya. Kalau Kopindosat sendiri dia jual di bawah IPO, walah, pengurusnya nggak bakal berani kan, bakal di impeachment atau kayaknya ini nggak mungkin ini ya, karena ini harga lagi di bawah sementara IPO-nya di atas 100, kemungkinan malah kalau ada yang mau jual dia ditampung oleh si koperasinya. Ditampung dari mana? Ya bisa aja dari dana IPO gitu ya, dia masih dana IPO-nya masih banyak, dia belum di spending semua gitu. Nah, jadi yang bakal mungkin terjadi adalah si Bapak Sigit ini yang ngejual 11% yang dia miliki ya. Tadi 11% kan, 11% dari mana tadi? 11%, nah dari sini ya, 11,57. Bapak Sigit Kuncahyo 11,57. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah ini real dimiliki oleh si Bapak Sigit tersebut, atau dia hanya sebagai beneficial owner saja. Kenapa? Karena ya nanti teman-teman harus cek lagi. Tadi nulisnya di mana ya? Lupa saya. Nulisnya di mana? Nanti harus dicek teman-teman ya untuk aturan perusahaan yang publik itu. Nah, karena ini kan koperasi nih, jadi nggak ada individunya. Nah, apakah persyaratan pasar modal itu mensyaratkan ada satu orang yang menjadi pemegang individu gitu? Nah, itu tuh. Sehingga si Bapak Sigit inilah yang ditunjuk untuk menjadi beneficial owner atau apalah, kayak kasusnya si Yusuf itu tuh. Nah, di sini nih. Ini pertanyaannya, apakah 11% ini real milik Bapak Sigit gitu, or dia hanya sebagai beneficial owner atau apa namanya lah gitu ya, seperti kasusnya si Yusuf Hamka. Nah, ini menarik teman-temannya, dua isu ini.
Kenapa ini saya sangka sebagai beneficial owner? Ya karena komposisi pemilikannya ini kan si Persada ini satunya sebagai koperasi, banyak orang, kemudian pabrik, nah nggak ada pihak lain gitu yang bisa memutuskan, sehingga mungkin ya si otoritas siapa? Otoritas bursa itu mencaratkan ada individu yang mewakili gitu ya perusahaan tersebut. Mungkin ya. Kagak tahu juga nih, saya nggak ngerti juga nih, tapi sih sangkaan saya seperti itu, karena ini kan bendaharanya si Kopindosat sebenarnya kalau nggak salah nih, sehingga dia yang ditunjuk untuk punya 11% ini. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk postingan pembahasan kali ini nih teka-teki tentang bagaimana nih 2 minggu ke depan sampai akhir bulan, apakah saham Personal Alidaya ini akan tetap tidur di 50. Nah nanti setelah di Agustus mungkin ya, nah di awal atau pertengahan Agustus nanti baru ketahuan ya, apakah benar bakal ada penjualan atas saham-saham sisanya karena periode lock-up-nya sudah berakhir. Nah ini ya, ini yang menjawab kenapa saham Personal Alidaya itu anjlok sampai ke dasar laut di periode Juli. Nah ini udah saya tandain dulu ketika kita bahas tentang prospektusnya si Personal Alidaya. Oke, gitu aja dah. Udah ngantuk. Nanti besok kita lanjutkan tentang hunting dividen, tentang ini nih, proyek nabung saham kita ini lebih menarik ya, karena dengan fokus sudah ada kandidat-kandidat yang buat koleksi target saham berdasarkan dividen yield, maka ke depan kita akan lebih terarah. Tiap bulan kita nabung satu lot. Mudah-mudahan bisa. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau banyak ngalor ngidul. Namanya juga belajar ya. Namanya juga newcomer lah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.